Mendekati maghrib, aku melepas lelah di kamar. Aku membuka seragamku. Aku juga membayangkan Selomita sedang membuka seragamnya. Aku menggantung seragam itu di hanger. Aku juga membayangkan Selomita sedang menggantung seragamnya di hanger. Dan aku selalu membayangkan mengerjakan sesuatu dan Selomita melakukan hal yang sama, meski di tempat yang berbeda. Alangkah lucunya kita. Panggil Thohir. Gi, makan. Ajak Thohir ke ruang makan, tempat biasa para bawahan Pak Jody berkumpul untuk makan. Aku mengikutinya sambil ngobrol kecil. Enak ya di Bali, Gi? Tanyanya dalam langkah berjalan kami. Enaklah, Thor. Bali, sekalian jalan-jalan. Bu Nikta belanja banget ya? Banyak, Thor, buat oleh ibu-ibu. Thohir terkekeh. Iya, memang begitu. Setiba di ruang makan yang dilengkapi smart televisi, sudah ada Bi Ani dan Madi. Tukang kebun yang biasanya datang, hanya berada di kediaman sampai sore dan pulang lagi. Wah, menunya beda hari ini, ucapku sembari duduk dengan mata berbinar. Kebetulan aku memang lapar, tadi sore hanya makan bakso. Ada yang ulang tahun, Gi, ucap Thohir yang ikut duduk di sebelahku. Dea, siapa? Bi Ani, ya, atau Mas Madi? Keduanya menggeleng-geleng bersamaan seperti robot yang disetel. Snow White, Mas, balas Madi kecut. Aku terbatuk, kaget. Kucing aja segini hebat perayaan ulang tahunnya, ucapku. Thohir terkekeh pelan. Bu Nikta memang aneh-aneh, Gi. Pohon-pohon besar di taman dinargai semua sama dia. Bi Ani berdehem. Aku terkekeh saja. Oh, Selomita punya sifat unik seperti ini. Aku sampai hari ini masih heran alasan orang-orang Pak Jody selalu memanggil Selomita dengan nama tengahnya Nikta. Kenapa ya? Apa karena memang sudah terbiasa demikian? Ibu sedang makan malam, ya? Tanyaku ke Madi. Iya, Mas. Sendirian di dalam. Pak Jody tadi keluar. Aku melirik Thohir. Loh, Pak Jody keluar nggak diantar Thohir? Mulut Thohir penuh makanan saat menjawab, enggak, tadi dijemput sopirnya Bu Tania. Oh, Mbak Elmi. Otomatis aku membayangkan Selomita yang sedang makan sendirian di ruang makan besar di dalam rumah utama. Kasihan, pasti kesepian. Aku mengambil ponsel di sakuku, mengirim pesan padanya. Makan sendirian, kasihan banget. Pesanku kepada Selomita. Aku menunggu balasannya sambil melanjutkan makan. Menunggu balasan dengan harap-harap cemas. Bertanya-tanya apakah pesanku akan terbalas atau tidak karena ini pesan pertama yang kukirim melalui gawai. Sampai habis setengah piring, Selomita belum juga membalas pesanku. Aku berpikiran positif saja, mungkin dia tak membawa ponsel ke ruang makan. Getar gawai Madi yang sedari tadi diletakkan di meja membuat mataku spontan menyorotnya. Madi membuka pesan di ponselnya dan langsung beranjak dari duduknya. Kemana, Mas? Tanya Thohir. Dipanggil Bu Nikta ke dalam. Apa? Kenapa malah dia chat Madi? Padahal aku sudah dari tadi mengiriminya pesan. Malah Madi yang dihubungi. Tanpa sengaja aku membanting sendokku hingga Thohir menoleh heran. Kenapa, Gi? Tawa sungkan kutunjukkan ke abang seniorku itu. Nggak apa-apa, Thor. Ingat tadi ada hal yang menjengkelkan di jalan. Madi keluar lagi dengan berbagai piring di tangannya. Ternyata Selomita sudah selesai makan malam. Bu Nikta sudah makan kan? Tanya Bi Ani. Kayaknya sih sudah, tapi sedikit. Balas Madi yang melalui kami menuju dapur. Madi lewat lagi mengambil peralatan makan lainnya. Kayaknya Bu Nikta mau ada tamu. Ucap Madi lagi saat melewati kami. Ada tamu? Memang benar ada dua orang tamu yang datang. Laki-laki dan perempuan. Aku bisa merasakan Bi Ani terlihat mencurigai kedatangan tamu-tamu Selomita malam ini. Mas Egi, pernah lihat tamu Bu Nikta itu? Tanya Bi Ani saat aku berdiri di parkiran. Kok beliau bilang teman kantor Pak Jody, terus yang wanita itu temannya di kantor pengurus. Iya Bi, itu memang teman ibu. Aku pernah lihat kok, bohongku. Aku juga nggak tahu siapa mereka dan nggak pernah lihat di kantor. Oh gitu, ya sudah. Bi Ani berlalu ke dalam. Aku masih di parkiran menghabiskan sebatang rokok. Tidak lama tamu-tamu itu. Kurang dari 1 jam mereka sudah pulang setelah tamu wanita diajak ngobrol sambil berjalan-jalan di taman aneh yang ditanami banyak tumbuhan beracun milik Selomita. Aku berpura-pura berjalan-jalan di taman, mengamati apa yang dilakukan Selomita. Ternyata dia sudah masuk ke rumah utama. Namun, baru aku mau kembali ke kamar, Selomita keluar lagi dari pintu samping, berjalan ke taman dengan wajah resah. Ibu cari apa? Tanyaku yang ternyata mengagetkannya. Aku kira siapa?
Kaget aku. Matanya menekuri rerumputan di sekitar tempat pijaknya. Ibu cari apa sih? Tanyaku ulang saat ia membungkuk sambil menyibak rambutnya. Lalu sebuah benda terjatuh dari saku jeansnya. Efek membungkuk. Borgol? Aku memungutnya. Tebakanku, 2 orang tamu tadi adalah rekan intelijen Selomita. Mungkin datang memberi borgol dan senjata karena kulihat seperti ada yang terselip di balik baju gadisku ini. Selomita masih sibuk membungkuk, menekuri rerumputan di sekitarnya. Aku jadi ingat dia tadi belum membalas pesanku dan itu membuatku masih kesal. Borgol yang terbuka itu lalu kucengkeramkan di pergelangan tangan kirinya yang sebelumnya sudah terkait dengan pergelangan tangan kananku. Selomita menatap terkejut, ia menegakkan tubuh. Wajahnya pucat seketika. Apa yang kamu lakukan, Egi? Pekiknya sambil mendorongku dan ia pun terhuyung karena kami saling terkait. Ibu sih, gak balas chatku. Wajah Selomita seperti ingin menangis dengan roman pucat. Dasar otak kardus. Aku dari tadi nyari kunci borgol ini. Loh Bu, borgol ini gak ada kuncinya. Pekikku tak kalah kaget. Ini kepanikanku yang pertama. Kamu pikir aku dari tadi ngapain di sini bungkuk-bungkuk? Aku nyari kunci. Sewotnya kesal. Bikin masalah aja kamu, Egi. Selomita memegangi kepalanya. Ia pusing dengan tingkahku. Aku jadi menyesal membuatnya susah.